Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah JT SA1. Ya, sebuah produk headphone dari JT yang bikin saya itu cukup heran. Karena biasanya JT kalau punya headphone dengan kualitas kayak SA1 ini dijual di harga 200 ribuan ke atas. Tapi SA1 ini dijual di bawah 200 ribuan. Dan apakah memang kualitasnya bisa menyamai yang level 200 ribuan mereka? Mulai dari bagian box kita bisa lihat seperti packaging produk JT lain di entry level ya, pakai background warna putih dan langsung terpampang jelas gambar produknya. Di bawahnya ada tulisannya SA1 series wireless stereo headphone 3 sound effect mode and premium sound dengan tulisan garansi 2 tahun dari JT di sebelah kanan. Di bagian belakangnya hanya beberapa spek teknis kecil aja. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, kabel charger, kabel aux, buku manual, dan kartu garansi yang sudah jadi satu. Bagian desain dari JT SA1 ini juga tampil cukup minimalis, cukup simple. Bahkan untuk warna hitamnya sendiri ini terkesan cukup ngedove ya, cukup matte. Yang dimana kalau tangan kita nempel, itu sidik jari kita bisa gampang nempel di bagian luar dari headphone satu ini. Di bagian headband atas ada tulisan JT yang sudah ke-emboss dan di bagian bawahnya tidak ada foam apapun, hanya ada rubber sebagai lapisan yang nempel sama bagian atas kepala kita. Di bagian tangkainya juga polos aja. Dan di bagian earcupnya ada logo JT kecil yang nempel ke bagian tangkai yang menyatu sama bagian earcupnya. Dan di sini bagian earpad tampil cukup berbeda dan kelihatan premium kalau dilihat ya. Dilapisi kulit sintetis, tapi feel megangnya itu cukup mirip sama bagian luarnya yang kerasa cukup matte. Kerasa cukup nyaman dan kerasa cukup empuk. Untuk marking L sama R di sini sudah terpampang jelas ya di bagian dalam earcupnya. Build quality dari JT SA1 ini juga menurut saya sih agak kurang ya, karena waktu saya coba stretching di sini bahan plastiknya ini kerasa cukup ringkih dan saya agak nggak berani untuk stretching lebih kencang lagi karena memang kerasa ada suara-suara atau bagian-bagian yang saya rasa bakal lepas kalau dipaksa stretching lebih kencang lagi. Dan bobot dari JT SA1 ini ada di angka 177 gram yang menurut saya itu udah cukup ringan untuk sebuah headphone portable kayak gini. Artikulasi dari headphone satu ini juga minimalis ya, karena dia hanya cuma punya bagian adjusternya yang totalnya ada 7 step. Dan kalian bisa fold JT SA1 ini untuk membuat headphone ini lebih ringkes kalau disimpan atau dibawa ke mana-mana. Dan tidak ada tilt atau swivel di bagian earcupnya, jadi sayang itu aja sih. Kenyamanan dari JT SA1 ini juga buat saya udah cukup enak kok kalau dipakai. Kerasa di bagian earpad ini mungkin sedikit berbeda dengan beberapa headphone yang udah pernah saya coba, karena bagian earpadnya yang serasa cukup matte gitu, kulit sintetisnya yang nyaman waktu menyentuh kulit kepala kita. Bagian clampingnya juga menurut saya ini udah sangat pas ya, jadi nggak terlalu menekan tapi nggak terlalu loose juga. Cuma karena kurangnya artikulasi, jadi bagian earcup ini memang agak longgar ya di beberapa bagian, tergantung bentuk kepala kalian kayak apa. Kalau di kepala saya ini biasanya yang bagian bawah ini, jadi kurang rapet di bagian bawah tapi rapet di bagian atas. Dan juga pengalaman yang saya dapatkan waktu coba pakai JT SA1 ini di pemakaian di waktu yang lama itu kerasa cukup nyaman, nggak bikin pegel juga. Untuk bagian headrest di sini jangan terlalu berharap juga ya, karena memang kurang terlalu nyaman. Masih ada rasa kekangan yang mengganggu kita waktu kita geleng-geleng bagian leher kita. Informasi baterai yang ada di JT SA1 ini juga ada di kapasitas 350 mAh dan punya daya tahan di 30 jam di volume 50% dan waktu pengecasan 1,5 jam sampai dia penuh. Sekarang kita cek kelengkapan apa aja yang ada di bagian earcupnya. Di earcup sebelah kanannya kosong dan di earcup sebelah kiri kita bisa lihat. Mulai dari tombol plus yang berfungsi untuk next track dan menaikkan volume apabila ditahan. Lalu ada satu tombol power yang fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dan juga untuk mengaktifkan voice assistant.
lalu tombol minus untuk previous track atau menurunkan volume, dan satu tombol dedikasi yang digunakan untuk memilih equalizer mana yang kalian suka. Lalu ada port Type-C untuk charging, port aux, lubang mikrofon, lampu indikator. Ya, jadi seperti yang kalian lihat tadi, ada satu tombol yang digunakan untuk mengganti equalizer. Ya, dan itu adalah fitur utama dari si JT SA1 ini. Dia punya 3 mode tambahan equalizer suara yang bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian. Mulai dari yang pertama ini ada hi-fi, yang kedua ada rock, dan yang ketiga ada bass, yang nanti akan saya jelaskan untuk kualitasnya di bagian suaranya ya. Konektivitas dari JT SA1 ini juga punya 2. Yang pertama Bluetooth yang versinya sudah 5.3, tapi kodeknya sayangnya masih SBC. Dan untuk konektivitas kedua pakai kabel aux, yang di sini kita bisa lihat kalau tipe kabelnya ini yang 2 ulir atau TRS, yang berarti kalian tidak bisa pakai mikrofonnya atau fitur-fiturnya waktu di mode kabel. Power on. Pairing. Connected. Disconnected. Pairing. Power off. Nah, sekarang adalah bagian suaranya, yang dimana untuk suaranya sendiri saya perlu kasih tahu dulu kalau JT SA1 ini punya 4 mode suara ya. Jadi yang pertama default, lalu ada hi-fi, ada rock, ada bass. Dan yang akan saya bahas duluan ini adalah yang bagian defaultnya dulu ya. Untuk karakter yang ada di JT SA1 waktu mendengarkan musik, yang saya rasakan ini karakternya jelas banget ya, kerasa cukup V-shape. Bagian bass di sini kerasa cukup menggelegar, cukup boomy, cukup punchy, nggak terlalu empuk tapi masih kerasa cukup enak dirasakan. Bagian vokal di sini sayangnya agak sedikit mundur ya, walaupun memang masih bisa kedengaran jelas dan nggak ketutup sama bagian bassnya. Dan untuk bagian treble-nya sendiri ini kerasa cukup ngejreng, kerasa cukup open, kerasa cukup airy. Pokoknya treble-nya sama-sama dominan seperti bagian bass-nya, dan ini asik banget sih karakter suaranya. Untuk detail sama separasi di sini juga nggak bisa diharapkan ya, karena memang masih ketutup sama bagian bass sama treble. Mungkin di beberapa musik santai masih kalian bisa rasakan detailnya, tapi tetap aja ada sedikit rasa-rasa yang cukup bocor di bagian bass sama treble yang masuk ke frekuensi entah itu bagian vokal atau yang semacamnya ya. Tapi untuk sekedar have fun aja atau yang penting kalian suka suara yang menggelegar, ini suaranya sih cakep banget deh. Nah, sekarang untuk 3 karakter suara yang ada di JT SA1. Untuk yang hi-fi ini sebenarnya saya cukup kerasa kurang gitu ya, walaupun memang namanya hi-fi, tapi kalau kalian tahu kodeknya kan SBC ya, jadi untuk kualitas suaranya sendiri sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget, malah menurut saya ini sedikit downgrade dari yang default. Karena untuk kualitas suaranya sendiri di bagian volume itu kerasa cukup diturunin, tapi nggak menambah detail sama separasi yang lebih bagus dari mode default. Dan di sini bassnya jadi kurang berasa, treble-nya malah kerasa lebih nusuk gitu. Tapi bagian vokal sedikit lebih maju. Tapi ya nggak nyaman aja kalau buat saya sendiri ya dengerin di mode hi-fi ini. Dan yang kedua adalah mode rock ya, sesuai namanya emang equalizer yang dikhususkan untuk musik-musik rock ya. Dan buat saya ini B aja sih, sama seperti hi-fi tadi. Bagian volume sedikit diturunin juga dari mode default, dan untuk karakter ngencringnya jadi lebih kerasa nusuk lagi, treble-nya kerasa cukup extend. Dan bassnya di sini sedikit cukup kerasa, tapi emang nggak sebumi yang versi default ya. Bassnya itu yang tipis-tipis aja. Bahkan di sini level sub bass aja juga nggak terlalu kedengeran. Dan untuk mode yang ketiga di sini adalah bass ya, equalizer ketiga bass, dimana ya sesuai namanya isinya bass doang. Suaranya semuanya jadi mendem, bassnya jadi super duper berlebihan. Jadi lebih boomy, lebih empuk, lebih lebih mendem lah gitu, dan suara overallnya itu jadi kerasa madi gitu, jadi bener-bener nggak nyaman juga sih. Cuma kalau memang bass set akut mungkin cocok-cocok aja sih sama mode bass yang ada di JT SA1 ini. Oke, jadi itu adalah gambaran suara untuk mode wirelessnya ya.
Kalau di mode kabel, suaranya menurut saya malah jauh lebih rapi. Entah kenapa, walaupun kualitas kabelnya sendiri yang saya rasakan ini kerasa cukup murahan sebenarnya ya. Tapi suara yang dihasilkan menurut saya malah cukup nyaman. Karakternya jadi sedikit nge-warm ya. Nggak seperti yang mode wireless sebelumnya yang di default, yang V-shape banget. Di sini bagian bass jadi lebih kerasa enak gitu. Lebih bumi, lebih empuk, lebih panci, dan enak banget didengar di telinga gitu. Bagian vokalnya di sini sayangnya masih sama-sama mundur dan bagian treble jadi agak lebih tipis, nggak terlalu extend, nggak terlalu open juga. Cuma masih taraf yang enak didengerin. Tapi bagusnya suaranya itu nggak terlalu mendem, nggak kayak bass mode, walaupun dia karakternya cukup warm ya. Dan menurut saya ini level basshead yang basshead enak pokoknya. Versi kabelnya ini bener-bener cakep banget sih. Dan tak lupa juga pengalaman nonton yang diberikan JTS A1 ini juga buat saya cukup menyenangkan. Untuk film sekelas action yang punya suara rame ini asik banget. Bassnya keluar, treble-nya keluar, suara orang ngomong pun juga sebenarnya agak sedikit kurang kedengaran kenceng aja sih kalah sama elemen-elemen yang ada di bass sama treble gitu ya. Cuma masih enak kok didengerin, masih cukup kerasa clear didengerin dan secara overall ini nyaman banget sih. Bahkan untuk positioning suara, untuk adegan film itu kerasa cukup bagus kok. Nggak terlalu jelek-jelek banget, ya masih sedikit-sedikit miss lah. Tapi untuk permainan stereonya, JTS A1 ini udah cukup bagus. Dan tak lupa juga untuk genre seperti drama atau podcast, di sini bagian vokal juga masih enak kok. Masih cocok buat nonton film-film santai yang isinya orang ngomong aja. Dan itu buat saya udah cukup sih. Nah, sekarang pengalaman main game pakai JTS A1. Dan sebelumnya saya kasih tahu kalau JTS A1 ini tidak punya mode gaming atau mode low latency. Jadi, kalau nggak mau delay, kalian pakai yang mode kabelnya aja. Pengalaman yang saya dapatkan waktu main CODM pakai headphone satu ini juga sama seperti nonton film tadi ya. Bener-bener kerasa cukup menggelegar, enak. Elemen-elemen di CODM jadi kerasa cukup rame, cukup hidup, bassnya juga kenceng, enak, empuk, suara tembakan juga jadi ngecering, ngebassnya asik. Dan di sini suara step yang ada di game CODM ini kerasa cukup jelas ya, walaupun memang kerasa cukup amburadul pinpoint suaranya, bagian spasialnya memang nggak terlalu kerasa. Tapi kalau hanya sekedar menikmati suaranya aja, ini kerasa cukup bagus sih. Soundstage di sini juga sebenarnya cukup aja ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya, pas aja. Cuma pasnya ini masih yang nggak sampai level gede banget gitu, nggak memuaskan banget gitu, nggak. Tapi untuk suara yang dihasilkan ini menurut saya asik banget sih buat main game. Okay, I want to try something. Sell me this pen. Sir, this is a marker. Okay, sell me that marker. Do you need a marker? Well, I actually don't need a marker right now. Then why do you want me to sell this marker? Oke, jadi suara yang kalian dengarkan ini berasal dari mikrofonnya si JTS A1, dan untuk kualitasnya sendiri menurut saya ini udah cukup aja ya. Nggak bagus tapi nggak jelek, tangkapannya juga nggak terlalu kenceng tapi nggak pelan juga. Untuk suara karakternya terkesan cukup oke, nggak ada efek yang sampai levelnya mengganggu, dan kata-kata saya ditangkap dengan cukup jelas ya. Dan di sini saya akan berhenti sejenak karena ada suara AC yang cukup berisik di sebelah saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk noise yang lebih kencang lagi, saya biasanya pakai ASMR Kuli seperti ini.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk level mengganggu atau tidaknya silahkan kalian nilai sendiri. Nah, sekarang adalah bagian harganya yang bikin saya juga kaget. Harga dari GTS A1 ini ada di kisaran 160 ribuan aja. Dan untuk range harga di toko-toko lain yang jual GTS A1 ini juga ada di harga yang cukup sama, antara 159.000 sampai 165 ribuan ya. Jadi range-nya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya nyobain GTS A1. Kesimpulan untuk headphone satu ini sebenarnya ini headphone yang bikin saya juga ngerasa campur aduk ya. Bagusnya ya bagus, jeleknya ya kurang gitu. Seperti fitur equalizer yang ada di GTS A1 ini juga memberikan pilihan untuk kita menyesuaikan tipe suara mana yang kita suka dengarkan. Cuma kalau saya pribadi, fitur itu nggak terlalu ngefek sih. Bahkan saya pun jarang pakai selama nyobain GTS A1 ini. Malah saya suka suara defaultnya sama mode kabelnya aja. Yang dimana karakter suaranya udah cukup bagus tanpa adanya equalizer tambahan seperti 3 pilihan tadi. Bagian kenyamanan juga udah cukup enak, cukup bagus. Suara mikrofon di sini mungkin biasa aja ya. Yang saya sayangkan dari GTS A1 ini adalah build quality sama kurangnya artikulasi di bagian earcup aja. Karena menurut saya kenyamanannya pun ini udah cukup bagus loh. Cuma emang kurang adjustment aja di bagian kepala dan build quality yang rasa-rasanya mungkin kalian harus hati-hati kalau kalian nyimpen si GTS A1 ini. Tapi dari segi suara ini menurut saya udah cukup banget sih di harga 160 ribuan. Dan yang saya biasa tahu itu kualitas seperti ini biasa JT jual itu di headphone-headphone mereka yang harganya memang di atas 200 ribuan. Makanya saya di sini juga sebenarnya cukup kaget sih sama GTS A1 ini yang tiba-tiba ada di harga 160 ribuan yang biasanya saya tahu kalau 100 ribuan dari JT itu headset atau headphone yang modelnya pakai kabel aus gitu, nggak wireless kayak gini. Tapi ya, GTS A1 ini benar-benar memberikan kesan yang menurut saya cukup bagus gitu ya untuk sebuah produk entry levelnya mereka. Jadi GTS A1 ini sangat-sangat bisa saya rekomendasikan ke kalian buat yang punya budget 160 ribuan mau cari headphone dan kalian adalah budget. Udah, GTS A1 ini salah satu pilihan yang menurut saya sangat-sangat cakep. Oke, sekian pembahasan saya soal GTS A1. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. GT telat sekali bikin produk kayak gini.